Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Pagi hari ini kita akan kembali melakukan pendalaman materi dengan pokok bahasan alat pemuas kebutuhan. Ini perluasan atau pengembangan pendalaman dari materi kelangkaan dan kebutuhan. Minggu yang lalu sudah kita perdalam mengenai kebutuhan manusia. Hari ini kita perdalam alat pemuas kebutuhannya. Anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai anak sekalian? Kita lanjut anak sekalian, kita mulai pembahasan alat pemuas kebutuhan. Perhatikan anak sekalian ya. Apa itu alat pemuas kebutuhan? Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun berupa jasa. Jadi benda, barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia itu namanya alat pemuas kebutuhan. Contohnya topi, jaket, motor, handphone dan lain-lainnya. Bentuk jasa dokter, tenaga servis, driver dan lain-lainnya. Itu contoh-contohnya alat pemuas kebutuhan berupa benda atau jasa. Lanjut anak sekalian ya. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya atau memperolehnya. Yang kedua, alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Yang ketiga, alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya. Yang keempat, alat pemuas kebutuhan menurut hubungan dengan benda lain. Yang kelima, alat pemuas kebutuhan menurut kualitasnya. Kita lanjut selanjutnya. Yang pertama, alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya atau cara memperolehnya dibagi 2. Ada benda ekonomi, ada benda bebas. Benda ekonomi itu benda yang cara memperolehnya memerlukan pengorbanan. Misalnya kita butuh mie ayam, harus beli, pengorbanannya berupa uang. Ya, benda bebas, benda yang ada dalam alam bebas. Cara memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Misalnya apa? Udara. Kita menghirup nggak bayar, nggak perlu apa-apa. Air di laut, tinggal kita ambil air hujan. Ya, itu adalah benda bebas. Cara memperolehnya tidak perlu memerlukan pengorbanan. Tapi nanti udara bisa jadi barang ekonomi. Misalnya orang sakit, sesak napas, oksigen dia harus beli. Itu jadi barang bebas, jadi barang ekonomi. Setelah karena dia punya penyakit tertentu. Kita lanjut sekalian ya. Yang kedua, alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Ada benda konsumsi, ada benda produksi. Benda konsumsi, benda yang dapat langsung digunakan, langsung dikonsumsi. Benda produksi, benda yang digunakan untuk proses produksi. Misalnya mesin-mesin, ya, dan lain-lainnya. Berikutnya yang ketiga, alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya. Ada 3. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah ya bahan baku, barang setengah jadi itu belum jadi selesai semuanya. Misalnya kapas menjadi benang, itu barang setengah jadi. Ya, itu ayam baru dipotong-potong, belum digoreng, belum diungkep, itu setengah jadi. Nah, barang jadi barang yang sudah siap pakai, yang sudah selesai diproses jadi barang siap pakai. Jam tangan, jas, kacamata dan lain-lainnya. Yang keempat berikutnya, alat pemuas kebutuhan menurut hubungan dengan benda lain dibagi 2. Ada benda substitusi, benda pengganti. Ya, misalnya beras dapat diganti dengan jagung, kentang, gula diganti dengan madu dan lain-lainnya. Yang berikutnya, benda komplementer, benda pelengkap. Ya, yaitu motor tidak akan bisa jalan kalau tidak ada bensin. Buku tulis nggak ada gunanya kalau tidak ada pulpen atau pensil. Itu benda komplementer, benda pelengkap. Ya. Nah sekalian, lanjut yang terakhir, alat pemuas kebutuhan menurut kualitasnya.
ada benda superior, ya ini benda yang saling mempunyai kualitas tinggi sehingga memberikan prestise bagi pemakainya, misalnya mobil, perhiasan dan lain-lainnya. Yang kedua, benda inferior, merupakan benda yang memiliki kualitas rendah, contohnya pakaian yang dijual di pasar loak atau barang-barang bekas. Berikutnya, kegunaan benda, ya pemuas kebutuhan, dibagi menjadi 4: kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, kegunaan kepemilikan. Kegunaan bentuk, ya benda itu baru akan bermanfaat kalau bentuknya berubah, lebih bermanfaat. Misalnya kayu akan lebih bermanfaat kalau dia bentuknya berubah menjadi kursi, contohnya itu. Berikutnya kegunaan tempat, ya dia akan lebih manfaat kalau tempatnya berpindah atau tepat tempatnya. Misalnya kapal laut berguna kalau di laut, ya, dan seterusnya. Yang ketiga, kegunaan waktu. Benda akan lebih bermanfaat kalau waktunya tepat. Jas hujan, payung akan tepat kegunaannya kalau waktu musim hujan atau musim kemarau. Terakhir, kegunaan kepemilikan akan lebih bermanfaat kalau itu sudah dimiliki oleh seseorang. Misalnya, ya kalau kita punya anak bayi, dot itu akan berguna untuk anak kita kalau kita sudah memilikinya, ya. Nah sekalian, itu saja. Terakhir, tugas, ya. Ada 3 soal esai yang harus kamu jawab, ya. Ini 3 soal, kamu perhatikan, kamu jawab di buku latihan boleh, selembar boleh, folio boleh, kamu jawab dengan baik, ya. Tidak perlu dikumpulkan. Nanti di pertemuan setelah ini kita ada latihan soal khusus yang itu akan Bapak nilai sebagai nilai tugas. Nah sekalian, sampai sini saja PJJ atau BDR belajar dari rumah pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.